Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad dari Ko 10. Pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan bahwa kita sebagai manusia harus sadar terhadap semua hal yang kita putuskan, semua hal yang akan kita lakukan. Kita sebagai manusia apabila sudah memiliki atau sudah menentukan satu keputusan, maka kita perlu ingat dengan teori 3C. Kita harus betul-betul komitmen, konsisten, dan juga konsekuen terhadap segala sesuatu yang kita putuskan. Sebelum kita memutuskan, kita akan mengetahui bahwa pentingnya bagaimana kita mengolah sebuah informasi, sebuah data yang masuk ke dalam diri kita dengan menggunakan teori segitiga ekspresi. Agar dalam melaksanakan keputusan tersebut, selain kita konsisten dan kita konsekuen, kita juga bisa mengimplementasikan dengan penuh kesadaran. Karena banyak manusia yang merasa dirinya sadar padahal dia tidak sadar. Jadi kita harus penuh dengan kesadaran dalam menjalankan segala sesuatu, baik itu untuk urusan dunia ataupun untuk urusan akhirat. Kemudian dengan melakukan sesuatu tersebut, kita pun harus mengaitkan dengan satu teori, yaitu dengan 3E dan 3B. Karena bila kita berbuat tanpa mengindahkan nilai-nilai dari etika, etiket, atau nilai-nilai kebaikan dan nilai-nilai kebenaran, maka itu tidak akan menjadi sesuatu yang bagus dan atau sesuatu yang indah. Karena apa? Apabila kita tidak mengutamakan hal itu, dalam diri manusia ada 3 nafsu. Apabila kita tidak mengutamakan nilai kebaikan dan kebenaran, bisa jadi nafsu yang dimenangkan adalah bukan nafsu mutmainnah, tapi nafsu amaru bisu. Oleh karena itu, kita harus betul-betul konsisten untuk selalu memenangkan nafsu mutmainnah, agar semua hal yang kita lakukan untuk diri kita ataupun untuk orang lain menjadi sesuatu yang sangat indah dan sangat bermanfaat untuk orang banyak. Karena salah satu slogan yang kita harus laksanakan adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Yang saya rasakan setelah saya mendapatkan ilmu-ilmu di kafe, saya berusaha untuk memberikan manfaat yang paling banyak kepada orang lain. Dan hanya Allah yang saya minta, saya harap atas semua yang saya lakukan, bahwa tidak ada niatan lain hanya karena Allah. Karena apabila kita niatkan dengan hal lain, tidak ada hal lain di dunia ini yang digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita menangkan diri, membuat keputusan dalam diri kita untuk menjadi diri yang penuh dengan kesadaran, diri yang paham akan kondisi kebaikan untuk diri sendiri dan juga lingkungannya, dan juga dalam pikirannya. Sehingga diri 3 dan 3 diri bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sebagai manusia, marilah kita menjadi seseorang yang betul-betul penuh manfaat, betul-betul konsisten, betul-betul selalu berada dalam kesiapsiagaan, kewaspadaan yang sangat tinggi, sehingga apapun yang kita lakukan selalu ada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hal yang saya sangat berkesan dengan ilmu kahfi, terutama ketika kita mempelajari sebuah ilmu yang namanya hipnosis. Dalam ilmu hipnosis atau subkonsius, kita mengenal bahwa hukum hidup adalah hukum kesadaran. Maksudnya bahwa hukum hidup adalah hukum kepercayaan. Sebesar apa yang kita percayai, maka sebesar itulah yang akan kita dapatkan. Ada suatu saat ketika saya mendapatkan ujian terhadap anak saya yang paling kecil, ada satu hal dalam dirinya yang mungkin bagi sebagian orang tidak anggap sebuah penyakit. Dan setelah saya konsultasi kepada dokter terkait kondisi tersebut, banyak hal yang harus dilakukan. Harus cek laboratorium dan lain sebagainya. Pada saat itu kondisi saya belum bisa memenuhi untuk hal-hal tersebut. Akhirnya berdasarkan ilmu yang saya dapatkan,
saya meminta kepada Allah, ya Allah, saya percaya Engkaulah yang memberikan penyakit, Engkau juga yang memberikan kesembuhan. Apabila hal ini membuat anak saya ini menjadi suatu hal yang membuat dia tidak percaya diri atau malu, bahkan mengeluh sakit, pindahkanlah rasa sakit itu, pindahkanlah apa yang dirasakan kepada diri saya. Saya meminta dengan sangat kepada Allah pada saat itu, dan pada akhirnya beberapa hari kemudian saya melihat hal itu tidak ada di anak saya. Lalu saya merasa itu ada di dalam diri saya. Dan saya bersyukur anak saya sudah hilang dari yang dia rasakan, dari rasa sakit itu. Biarlah saya merasakan itu, karena kita selalu bisa memberikan sesuatu yang terbaik kepada anak kita, kepada amanah kita. Biarlah saya tanggung apa yang menjadi beban itu. Dan alhamdulillah, tanpa tanda kutip, maksudnya tanpa ritual-ritual yang menggunakan biaya yang mahal, hal itu bisa kita lakukan. Jadi oleh karena itu, mari, sejauh mana kita percaya kepada Allah, maka sejauh itu pula yang kita dapatkan dan kita rasakan. Saya mengajak kepada semuanya bahwa mari kita terus tingkatkan kepercayaan kita kepada Allah untuk mengikuti atau taat untuk samina wa atona terhadap hal-hal yang kita rasa baik dan hal-hal yang perlu kita lakukan untuk kita menjadi manusia yang betul-betul bermanfaat, menjadi manusia yang betul-betul sadar akan dirinya, yang harus bisa bermanfaat untuk sebanyak-banyak manusia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.